Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam Indonesia. Hari ini saya Cece sedang bersama dengan teman kita, abang kita, saudara kita. Kita ngobrol dengan Denny Zuhair Finsa SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Neng? Saya Cece bang, Oh abang iya, panggil saya Cece aja. iya, 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 iya. Teman-teman, saya siaran di Radio Hot FM. Jadi kebetulan hari ini ada kesempatan ngobrol dengan abang kita, Bang Dendi Zuhairil Finsa. Abang sehat? Alhamdulillah. Kelihatan sehat, badan gede, coy, badannya besar. Jadi kalau kata orang nih, kalau di profesi pengacara itu sukses enggaknya terlihat dari badannya. Ini jokes atau enggak? Enggak, suksesnya orang itu bukan dilihat dari badannya. Nah, Badan itu karena orang banyak makan aja. Banyak makan malam. ini kan masih bulan puasa ya Bang. Ini jelang-jelang kita nih ngobrol-ngobrol ini di jelang akhir Ramadan. Yang kalau misalnya kita boleh omong sih, Ramadannya sekarang ini terasa berbeda. Lo ngerasa gitu nggak Bang? Iya, berbeda karena Ramadan sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi itulah perbedaannya. Beda dengan Ramadan dulu, biasanya ada buka puasa bersama. Biasanya saya sama rekan-rekan partner itu di kantor, kita kadang buka puasa bersama, banyak membicarakan perkara-perkara yang kita tangani. Bedanya kalau kita tahu di masa pandemi ini kan rata-rata kan bekerja dari rumah. Bahasa kerennya mah work from home, ya kan? Jadi apa-apa kalau bisa dilakukan di rumah. Nah, Abang sendiri selama WFH ini, jujur deh, lebih sering spend a lot of time-nya di rumah atau mungkin tetap ke pengadilan? Gimana ceritanya? Banyak perkara saya itu di rumah saja ya, menjalani bekerja dalam menangani kasus, dalam menangani perkara itu selalu di rumah. Kecuali hal-hal yang sangat penting seperti misalnya kalau kami dalam pembuktian saksi ya. Kalau kami saksi, kami minta tetap di sidang di pengadilan. Karena pemeriksaan saksi itu kalau tidak di pengadilan rasanya nggak maknyus gitu kalau pemeriksaannya secara online. Tetap dong protokol kesehatan diutamain. Oh iya, kalau Ceritain dong bedanya. Ini biar teman-teman juga tahu ketika masa sidang biasa ya kan, waktu di zaman sebelum pandemi seperti sekarang ini kan seperti biasa kalau sidang kan datang ke pengadilan ya kan. Yang saya tahu datang ke pengadilan daftar dulu ya, bener nggak? benar, Daftar dulu terus mengikuti persidangan seperti biasa, ada jaksa, ada hakim, ada terdakwanya, terus juga ada pengacara ya kan. Nah, datang ke satu ruangan kan. Nah, ini biar teman-teman tahu dulu nih, sebelum kita lebih ngupas soal DZ Vincent Panther. Nah, ketika pandemi seperti ini, Abang ke pengadilan itu satu ruangan, in a room gitu, atau beda-beda ruangan nih? jadi begini, perkara itu harus kita lihat dulu bedanya antara perkara pidana dan perdata. Kalau pidana tentu antara pengacara bertemunya berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, kemudian ada hakim di situ ya, ada klien kita sebagai terdakwa. Nah, beda dengan perdata. Kalau perdata itu adalah antara eh, orang dengan orang atau perusahaan dengan perusahaan yang terdiri biasanya diwakili oleh pengacara masing-masing, antar pengacara dengan pengacara, tentu ada hakim di situ. Nah, sidang-sidang itu biasanya terbuka untuk umum. Sidang-sidang itu terbiasa terbuka untuk umum, akan tetapi sangat berbeda kalau dulu di sebelum masa pandemi itu terbuka untuk umum, seluruh meja, kursi yang penonton itu biasanya orang tidak ada berjarak. Ya. Nah, karena masa pandemi, sehingga misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibikin silang, ada silangnya jarak. Jadi satu boleh didudukin, satu enggak, satunya didudukin, satu enggak. Physical distancingnya tetap jalan. Nah, akan tetapi karena segitu banyak perkara, segitu banyak orang, dan segitu banyak lawyer, dan ruangan di pengadilan biasanya kecil,
kalau sudah di dalam ruang sidangnya antara lawyer dengan rekannya atau dengan kliennya, biasanya sebagai prinsipal itu nggak ada jarak juga. Kalau berjarak justru malah nggak dapat tempat gitu. Tapi ini baru kali ini terjadi ya. Sepanjang sejarah baru kali ini terjadi seperti itu ya nggak sih? Ya, jadi ada cerita lucu sebenarnya. Cerita lucu saya ketika ada sidang di pengadilan. Kadang-kadang kita ketemu kolega lama ya, rekan-rekan kita yang lama, yang sekarang ada di mana. Ketika kita ketemu, wih, kita kangen nih, misalnya udah setahun nggak ketemu atau berapa tahun nggak ketemu. Dia ketemu kemarin itu dengan saya, teman-teman saya itu. Jadi kita foto nih, udah lama nih nggak ketemu gitu. Tapi fotonya jadi berjarak, bersalaman tidak. Tapi itulah kondisi era baru ya dalam proses hukum kita gitu, dalam proses hukum kita, hukum acara di lapangan, maksudnya di persidangan, dengan metode-metode yang tentu tidak melanggar hukum acaranya, baik hukum acara perdata maupun pidananya. Tapi lucu sih sebenarnya. Jujur nih, abang nih kangen gak sih sama kumpul-kumpul? Karena biasanya tahu kita nih teman-teman datangnya perkara ataupun datangnya klien itu dari kita bergaul, dari kita bersosialisasi. Bener nggak? Jadi gini juga, macam-macam sih. Jadi klien itu yang pasti, klien itu tidak datang melalui mimpi. Jadi jadi Iya, saya juga kerja para nggak bakal dapat duit kalau misalnya pakai mimpi, coy. jadi para pencari keadilan itu datang ya, para pencari keadilan itu datang kepada kita itu banyak berbagai macam cara, baik itu mengetahui rekam jejak kita dari berita yang mereka dapatkan, atau dari teman-teman mereka, atau dari mantan-mantan klien-klien kita yang sebelumnya, yang memberikan rekomendasi kepada kita untuk kalau butuh lawyer kepada itu aja, misalnya Desert Vincent Partners gitu. I know, we know. Tapi poinnya belum dijawab nih. Abang sendiri kangen gak sih sama kumpul-kumpul? Oh, kalau kumpul-kumpul ya kangen lah. Gimana? Karena kumpul-kumpul itu kan penting buat kita gitu. Tapi sekarang dalam masa pandemi ini kita juga harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ya, seperti pakai sarung tangan, cuci tangan, pakai masker gitu ya, bawa selalu hand sanitizer. Jadi tas kami itu kalau kemarin terpaksa harus sidang, jadi tas kami itu berubah. Iya. Isinya nggak hanya berkas perkara atau isi gugatan atau jawaban gugatan di dalamnya. Isinya? Tapi isinya juga ada sarung tangan, ada masker, ada hand sanitizer gitu ya. Tambahan body lotion. Relation galah. Canda bang. Tadi kan kita ngomongin soal perbedaan ketika waktu kita ngomongin soal perbedaan ketika sidang sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tapi pastinya teman-teman banyak yang bertanya, ini sebenarnya Cece nih, saya nih ngobrolnya sama siapa? Saya nih ngobrolnya dengan Abang Dendi Zuhairil Pinsa. Tapi Bang Dendi ini memang backgroundnya abang di hukum kan, Ya. tapi pengen tahu kenapa bisa pengen dihukum bang? Maksud kita tuh, lo tertarik sama hukum apa sih? Aku jujur ya, saya ini termasuk orang yang sebenarnya nggak suka sama hukum. Kenapa nggak suka? Karena menurut saya tuh dari ketika di rumah juga, lo kalau sama hukum nggak usah deh, deket-deket pengacara tuh ntar bayar gitu. Deket-deket pengacara tuh apa-apa diskusinya nggak bisa gratis gitu kan. Sementara kan kita pengen kenal sama abang nih, pengacara kan bang. Bisa nggak sih teman-teman tuh yang nonton nih ketika ada masalah apapun gitu ngobrol sama abang gitu? Ya, pertama saya jawab dulu. Pertanyaannya apa kan? Pertanyaannya pertama soal kenapa saya suka sama hukum. Ya, gitu. Pertanyaan pertama, kenapa saya suka sama hukum? Karena saya mungkin keturunannya ya dari orang tua saya yang juga dari hukum begitu. Kemudian saya masuk sekolah saya itu adalah pesantren yang
di dalamnya ada fikih. Fikih itu kan adalah hukum Islam yang dipakai di mana terjadi perdebatan-perdebatan hukum biasanya. Nah, kemudian saya tetap suka dengan orang tua, akhirnya saya masuk Fakultas Hukum. Dalam Fakultas Hukum itu sendiri saya apa namanya? Saya juga bergerak waktu itu dalam aktivis mahasiswa. Saya melakukan live in, melakukan pembelaan terhadap masyarakat-masyarakat miskin kota pada saat itu, sehingga saya live in sama mereka, melakukan pembelaan sama mereka, dan pembelaan saya walaupun pada saat itu saya belum menjadi lawyer karena masih kuliah, saya tetap bisa melakukan pembelaan apa yang menjadi hak-hak mereka, apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat pada saat itu. Jadi terpanggil gitu ya. Terpanggil, kira-kira begitu. Abang, tadi sempat kita ngobrol di awal, kita mesti berteman dengan hukum. Artinya kenal dengan hukum tapi jangan sampai dihukum. Benar gitu ya. Nah, biar kita tahu tentang hukum, tidak ada salahnya kalau kita berteman dengan orang-orang yang mengerti tentang hukum. Salah satunya kita pengen kongko bareng nih sama Abang Dendi. Ketemu hari-hari di mana, Bang? Kantornya di mana? Oh, kantornya. Kalau hari-hari Kan saya pengacara. mau kenal sama Abang, harus datang kemana nih? Nggak Oh. mungkin saya ketok-ketok pintu. Assalamualaikum ke rumah, kan juga tidak etis ya. Walaupun kita serumah coy. Jadi di mana kantornya? Udah. Jadi apa namanya? Kantor saya itu ada dua ya. Pertama kantor secara administratif kami itu ada di Tower 88 Kota Casablanca di lantai 38, dan untuk operasional kami juga punya kantor di Delta Cakung Apartemen, dan ada cabang juga yang saya punya, ada di Subang, ada juga di Bogor, Deset Binsa and Partners Law Firm itu. Oke, nah pengen tahu juga nih soal kasus yang pernah di-handle sama Abang dan partner apa aja? Macam-macam sih ya. Pertama misalnya kasus yang agak terlihat itu adalah ketika saya menangani perkara tindak pidana korupsi yang terhadap anggota terhadap DPRD Provinsi Jambi yang ditahan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, sidangnya sambil jalan, kalau ini rame-rame ya, itu dengan kasus tipikornya mantan Menpora RI Mas Imam Nahrawi. Tapi karena ini rame-rame dalam masa pandemi ini, saya juga banyak nggak keluar rumah, jadi nggak ikut juga karena banyak teman-teman yang lain. Ada lagi kasus yang agak bombastis, misalnya saya menangani perkara artis Jenita Janet, kemudian Mahkamah Konstitusi ya, gugatan pada saat pemilihan legislatif pada saat itu. Ada juga biasa, kalau yang biasa adalah perdata di pengadilan negeri. Ada juga kasus misalnya di PT UN ya, di PT UN sudah beberapa kali saya tangani, baik sebagai tergugat intervensi atau sebagai penggugat. Ada juga perkara berhadapan dengan yang berakhir di pengadilan, ada pidana umum yang biasa. Hampir semua perkara saya selalu berharap tidak selalu selesai di pengadilan. Ya. Saya kalau bisa selesaikan dengan mediasi perdamaian, menurut saya itu yang lebih terbaik buat kedua belah pihak, baik oleh klien saya maupun lawannya. Tapi bukannya kalau misalnya di pengadilan duitnya lebih gede? Di pengadilan tidak juga. Sampai itu pengadilan bukannya lebih gede duitnya? tergantung juga, tergantung. Jujur nih, lebih suka sampai yang duitnya lebih gede atau mending mediasi? Tergantung. Oh, Jadi itu yang saya bilang tergantung. Jadi kalau misalnya itu kan tergantung kontrak kita dengan klien. Kalau dengan klien itu di mediasi kan bisa lihat dari success fee-nya. Jadi
Lawyer itu biasanya mendapatkan uang jasa fee, operasional fee, tapi juga ada success fee kan gitu. Nah, success fee itu kalau perkaranya berhasil itu dihitungnya dari success fee itu. Jadi dari success fee itu kalau dia besar di apa namanya di mediasi ya sudah lebih bagus di mediasi dan itu lebih bagus juga buat klien. Kalau buat pengacara sih di mana saja, mau di mediasi, mau di pengadilan, pengacara Berarti sih oke-oke berarti saja. nih kita masih dekat sama Bang Denny nih ketika ketika kasusnya udah ngebom gitu ya. Waduh, mesti deket-deket nih, lumayan sukses fee-nya kan. Cepretan.